Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Bagian yang akan kita pelajari dari cerpen yaitu fitur kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat dalam sebuah cerpen. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk memadamkan warna merah pada tombol subscribe tersebut, sehingga kami bisa bersemangat untuk berkarya lebih banyak lagi. Indikator pembelajaran kali ini adalah kita nanti akan belajar bersama-sama tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah cerpen, dan kemudian kita berlatih menganalisis kaidah tersebut dalam cerpen. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kaidah-kaidah kebahasaan yang biasanya muncul dalam sebuah teks cerpen, paling tidak kita mendapatkan 4 bagian. Yang pertama adalah penggunaan bahasa tidak resmi atau bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah penggunaan diksi atau pilihan kata. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat deskriptif. Dan yang keempat adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membahas satu demi satu kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama adalah penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi ini digunakan dalam sebuah cerpen dengan tujuan agar cerita yang ditampilkan terkesan nyata. Terkesan nyata kenapa? Karena bahasanya adalah bahasa yang biasa dipakai dalam berkomunikasi antar orang. Sehingga cerita-cerita dalam cerpen yang sebenarnya fiksi atau khayalan terkesan lebih nyata atau lebih hidup karena dianggapnya itu adalah sebuah kisah nyata. Berikut adalah contoh dari penggunaan bahasa sehari-hari dalam sebuah cerpen. Perhatikan, kita baca pelan-pelan. Nah, disitulah tampak bagian-bagian atau kata-kata yang dipilih, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata biasa, kata-kata yang sering dipakai setiap hari. Itulah yang disebut dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Bahkan dalam sebuah dialog cerpen bisa jadi dialog ditulis dengan menggunakan ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tapi ingat, jika bahasa daerah tersebut adalah bahasa daerah yang belum populer atau belum dikenal banyak orang, maka di bawah cerpen perlu diberi penjelasan arti dari kata-kata tersebut. Kaidah kedua yang biasa terdapat dalam sebuah cerpen adalah diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata biasanya terkait dengan kata-kata yang hampir sama maknanya atau disebut juga dengan sinonim. Maka pilihlah kata-kata yang pas, yang cocok sesuai dengan konteks cerita. Sebagai contoh, ada kata-kata yang sama artinya seperti mati, wafat, gugur, meninggal, dan seterusnya. Nah, penggunaan kata-kata itu harus cocok sesuai dengan konteksnya, konteks cerita. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dalam kutipan cerita pendek tersebut ada beberapa kata yang menurut saya bagus. Itu sudah saya tandai dengan menggunakan warna kuning. Ya, ada kata keciap, ada kata kecipak, kemudian
Ada kata-kata yang lain itu yang sangat-sangat menurut saya memiliki efek dramatis atau kesan dramatis. Bunyinya juga bagus dan efeknya bagus. Itulah yang namanya diksi. Bagian ketiga dari kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen adalah penggunaan kalimat deskriptif. Ingat pelajaran deskripsi saat kelas 7? Ya. Kalimat deskriptif adalah kalimat-kalimat yang sifatnya menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan sesuatu, mungkin tempat, waktu, suasana, dan lain-lainnya. Atau mungkin tokoh cerita tersebut digambarkan sedetail mungkin. Ingat, kalimat deskriptif ditandai dengan adanya dituangkannya tanggapan panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan melalui kulit, dan juga apa yang kita cecap melalui lidah, atau juga bisa ditambah dengan apa yang kita rasakan dalam hati. Itulah kalimat deskriptif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kutipan teks cerpen yang didasarkan pada kalimat deskriptif. Di situ ada beberapa tanggapan panca indera. Ada penglihatan, ada juga pendengaran, ada juga perasaan. Ya. Saya pikir contoh tersebut sudah cukup jelas. Bagian keempat dari kaidah kebahasaan yang biasanya muncul di cerita pendek atau cerpen adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang digayakan. Tujuannya adalah untuk memperindah cerita, untuk memperindah bahasa, untuk memperindah kalimat-kalimat yang ada dalam cerpen yang dibuat. Menurut Goris Krafft, majas ini terbagi menjadi 4. Pembagian Goris Krafft tersebut terkait dengan majas. Yang pertama adalah majas perbandingan. Apa itu majas perbandingan? Inti dari majas perbandingan adalah membandingkan satu benda atau satu hal dengan hal yang lain. Beberapa majas perbandingan yang biasa dipakai dalam teks cerita pendek adalah yang pertama, metafora. Apa itu metafora? Metafora adalah perbandingan langsung karena kesamaan sifat atau dianggap sama sifatnya. Sebagai contoh, buku itu mengandung banyak ilmu pengetahuan, maka disebut sebagai gudang ilmu. Buku adalah gudang ilmu. Gudang ilmu adalah buku. Itu membandingkan antara buku dan gudang ilmu. Kemudian, pernah lihat wanita paling cantik, gadis paling cantik di suatu tempat? Ya, gadis cantik itu kemudian dibandingkan dengan kembang atau bunga. Maka sering orang mengatakan gadis cantik dengan menggunakan kembang desa atau bunga desa. Ya, itulah metafora. Majas perbandingan kedua yang biasanya ada dalam teks cerita pendek adalah asosiasi dan simili. Sengaja saya jadikan satu, asosiasi dan simili. Perbandingan ini, baik asosiasi maupun simili, adalah perbandingan yang ditandai dengan menggunakan kata-kata pembanding. Apa saja kata-kata pembanding? Ada seperti, bagaikan, bagai, laksana, umpama, dan lain-lain. Jika ada kata-kata seperti itu, maka kalau tidak asosiasi, maka masuk simili. Lalu perbedaannya apa antara asosiasi dan simili? Untuk asosiasi adalah perbandingan secara tidak langsung
atau implisit, sehingga saat kedua hal tersebut dibandingkan, kita harus berpikir sebenarnya maksud yang terkandung di dalamnya apa. Itu namanya asosiasi. Contoh asosiasi, seperti perahu yang berjalan berlahan. Cita-cita Markona akhirnya kesampaian juga. Di situ ada sebuah perbandingan dengan adanya seperti perahu yang berjalan berlahan dibandingkan dengan cita-cita Markona. Tetapi maksudnya apa? Apakah cita-cita Markona itu sebanding dengan perahu, dibandingkan dengan perahu? Tidak semata-mata seperti itu. Tetapi maksud yang terkandung di dalamnya adalah berlahan tapi pasti. Jadi cita-cita Markona itu dapat tercapai dalam waktu yang berlahan tetapi pasti. Itu maksudnya. Maka disebut sebagai asosiasi karena tidak langsung. Bedanya dengan simili. Kalau simili adalah perbandingan langsung. Perbandingan langsung tersebut bagaimana? Artinya dua hal yang dibandingkan itu semua orang tidak perlu berpikir karena itu sudah tampak terbuka. Contohnya, wajahnya licin seperti kulit apel. Udah, licin seperti kulit apel berarti menunjukkan oh wajahnya licin, bentuknya seperti kulit apel, bersih, berkilau, mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya majas perbandingan yang lain adalah majas personifikasi. Namanya saja personifikasi, yaitu dari kata person atau orang. Artinya apa? Majas ini adalah majas yang memperlakukan sesuatu benda, baik benda hidup maupun benda mati, seperti layaknya orang. Jadi benda yang dibandingkan berlaku, bertindak, bersifat seperti layaknya manusia. Contoh, burung-burung bernyanyi di pagi hari. Burung-burung bernyanyi. Bukankah yang menyanyi adalah manusia? Burung itu tidak bisa bernyanyi, tetapi berkicau. Tapi dikatakan burung bernyanyi. Perahu telah mengantarkan aku ke pulau seberang. Perahu tapi mengantarkan. Apakah benar perahu yang mengantarkan? Yang mengantarkan adalah orang. Kan gitu kan? Dan masih banyak lagi contoh-contoh personifikasi. Kemudian selanjutnya masih dalam majas perbandingan adalah majas metonimia. Majas ini merupakan majas yang membandingkan antara satu benda dengan atribut atau ciri benda yang lain. Biasanya contoh sederhananya begini. Ayahku membeli kijang baru. Kijang di sini bukanlah sebuah hewan kijang, tetapi kijang adalah sebuah jenis mobil dengan kategori kijang, mobil kijang, tapi disebutkan sebagai kijang. Ayah menghisap gudang garam. Gudang garam bukanlah gudang bangunan tempat menyimpan garam, bukan, tetapi ayah menghisap gudang garam adalah maksudnya rokok bermerek gudang garam. Ya, lanjut di majas perbandingan yang lain adalah alegori. Alegori adalah membandingkan dua hal menjadi satu keutuhan. Satu keutuhan maksudnya bagaimana? Bahwa dua hal yang dibandingkan itu menjadi satu sifat yang sama. Sebagai contoh, suami adalah nahkoda dalam rumah tangga. Dibandingkan antara suami dengan nahkoda secara utuh. Suami adalah nahkoda, istri adalah ratu rumah tangga. Istrinya ratu, suaminya nahkoda. Nah, itulah beberapa majas perbandingan. Selanjutnya adalah majas pertentangan. Majas pertentangan berarti ada dua hal yang dipertentangkan. Ya, dipertentangkan.
Beberapa contoh majas pertentangan. Yang pertama adalah majas hiperbola atau hiperbol. Majas ini menyampaikan sesuatu secara berlebih-lebihan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya, secara berlebihan. Contohnya, ada orang teriris tangannya kemudian berdarah. Kemudian dikatakan luka Adinda bersimbah darah atau Adinda bersimbah darah karena jarinya teriris. Nah, di sini yang dipertentangkan adalah kondisi nyata dengan kalimatnya. Kalimatnya seolah-olah luar biasa, bersimbah darah. Padahal kondisi nyatanya hanya mengeluarkan darah yang tidak terlalu banyak tentunya. Yang kedua, majas pertentangan kedua adalah litotes. Litotes kebalikan dari hiperbol atau hiperbola. Kalau hiperbola kondisi nyatanya segini, tetapi dinyatakan dengan derajat yang tinggi, tetapi litotes kebalikan. Kondisi nyatanya bagus, tapi dinyatakan dengan tidak bagus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merendahkan diri atau menghilangkan kesan sombong. Contoh, ada anak pintar, tapi dikatakan, saya itu nggak tahu apa-apa, saya hanya manusia bodoh. Begitu. Atau ada orang lewat di depan rumah kita, kemudian kita menawari untuk mampir ke rumah. Ayo teman-teman, mampir ke gubuk saya. Gubuk, dikatakannya gubuk, padahal bentuknya rumah. Itulah litotes. Kemudian, majas pertentangan ketiga adalah ironi. Ironi adalah majas sindiran halus. Menyindir secara halus juga dengan cara mempertentangkan secara kebalikan. Sebenarnya jelek, tapi dikatakan bagus. Itulah ironi. Contoh, ada anak datang terlambat ke sekolah. Kemudian Pak Guru mengatakan, wah rajin sekali, jam 8 baru datang. Dikatakan rajin, tapi jam 8 baru datang. Padahal sekolah masuknya jam 7. Itulah tujuannya adalah agar anak yang disindir itu tidak merasa tersinggung, tetapi dia memiliki kesadaran untuk berubah sikapnya atau sifatnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah paradok. Majas paradok adalah majas yang mempertentangkan antara kenyataan dan pernyataan. Kenyataan dan pernyataan. Maksudnya bagaimana? Seolah-olah tidak masuk akal, tapi jadi masuk akal. Contoh, Jakarta tentunya ramai. Tapi dikatakan, di Jakarta seramai ini, saya merasa sendirian. Loh, Jakarta ramai, tapi sendirian. Kelihatannya tidak masuk akal, tetapi kalau dipikir-pikir mungkin sendirian karena apa? Karena dia sedang merasa bersedih sehingga tidak punya teman, merasa tidak punya teman. Jadi dipertentangkan yang ramai tetapi sendirian. Siswa inspirasi, kita lanjutkan materi tentang majas. Majas yang ketiga yang biasanya ada dalam teks cerpen adalah majas pertautan. Majas pertautan adalah majas yang mempertautkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa majas pertautan yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah majas sinekdok. Majas sinekdok terbagi menjadi dua. Sinekdok pas prototo, yaitu mengungkapkan sebagian dengan maksud keseluruhan. Contoh, sudah lama aku tak melihat batang hidung si Ramli. Dikatakan hanya batang hidung, tetapi maksudnya ya keseluruhan tubuh Ramli dari ujung rambut sampai
ujung kaki. Tidak mungkin batang hidungnya saja. Itu namanya Synecdoche pars pro toto. Synecdoche yang kedua adalah Synecdoche totem pro parte. Synecdoche totem pro parte mengungkapkan keseluruhan tetapi dengan maksud bagian. Contoh, Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam di laga sepak bola. Dikatakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Padahal yang bertanding adalah tim Garuda Indonesia. Jadi mengungkapkan Indonesia maksudnya adalah tim yang berlaga, mungkin tim Garuda Indonesia. Itu namanya Synecdoche totem pro parte. Selanjutnya adalah majas allusio. Majas allusio ini mengungkapkan sesuatu dengan maksud sesuatu yang lain. Biasanya sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu yang sudah diketahui banyak orang. Sebagai contoh, Partai Palu Arit adalah partai yang terlarang di Indonesia. Dikatakan Palu Arit, tetapi maksudnya adalah Partai Komunis Indonesia alias PKI. Majas yang ketiga dari majas pertautan adalah majas eufemisme. Eufemisme adalah majas yang bertujuan untuk menghaluskan. Kenapa? Karena kalimat yang disampaikan barangkali akan terkesan tidak bagus, tidak sopan, maka dikatakan dengan eufemisme. Contoh, orang buta dikatakan dengan tunanetra. Gelandangan dikatakan dengan tunawisma dan lain-lain. Itulah majas eufemisme. Yang keempat dari majas pertautan adalah majas elipsis. Elipsis, jadi ada sesuatu yang dihilangkan, yang tidak ditampilkan atau tidak dinyatakan dalam kalimat. Artinya kalimat secara umum terdiri dari subjek, predikat, objek, ditambah dengan yang lain-lainnya, tetapi kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan. Itulah majas elipsis. Contohnya adalah kami dari Surabaya, kami datang dari Surabaya, tapi datangnya dihilangkan. Itulah kalimat elipsis atau majas elipsis. Selanjutnya, yang terakhir dari majas-majas yang biasanya ada dalam sebuah cerita pendek adalah majas perulangan, yang sifatnya, namanya saja majas perulangan, berarti sifatnya mengulang, isinya mengulang kata-kata yang sebelumnya. Ada beberapa hal yang biasanya muncul atau bisa digunakan dalam sebuah cerita pendek. Yang pertama adalah majas aliterasi. Majas aliterasi adalah mengulang bagian depan. Mungkin dengan mengulang huruf B atau bunyi ba semua. Jadi setiap kata dalam deret kalimatnya menggunakan ba semua, atau B semua, atau S semua, atau se semua. Contoh, bukan beta bijak berperi. Semua kalimat diawali dengan huruf-huruf B atau bunyi-bunyi B. Itulah majas aliterasi. Kemudian majas asonansi. Kalau majas asonansi adalah majas yang mengulang huruf-huruf vokalnya saja. Contoh majas asonansi adalah malam. Malam menggunakan huruf vokal A dan A. Misal, datang sayang malam-malam. Contohnya itu, mengulang huruf A pada setiap bagian atau setiap kata pada kalimat tersebut. Kemudian majas simplok atau simploke. Simplok adalah pengulangan beberapa kata secara berturut-turut. Contoh kalimatnya, engkau bilang aku pendusta. Aku bilang biarin. Engkau bilang aku pencemburu. Aku bilang terserahlah. Dan seterusnya. Itu kalau diulang-ulang terus itu namanya majas simplok. Kemudian yang terakhir adalah majas anafora. Anafora adalah
pengulangan kata atau frasa pada awal kalimat. Contoh, kalimat dengan bersatu kita akan jadi kuat. Dengan bersatu kita akan jadi super. Dengan bersatu semua lawan akan kalah. Di situ pengulangan kata dengan bersatu, dengan bersatu, dengan bersatu. Itu namanya majas anafora. Nah, demikian penjelasan saya tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita pendek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi kalian yang belum paham, silakan kalian bisa menanyakan pada bapak ibu guru kalian di sekolah, atau boleh juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Bagi kalian pula yang tombol subscribe di bawah video ini masih merah, tolong klik agar warnanya abu-abu, agar padam, dan jangan lupa komentar yang bagus. Kasih tanda suka. Kalau bagus, boleh disebar, dibagikan di grup-grup sosial media kalian. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini dan bisa dipahami. Selamat berkarya, selamat belajar untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.